gagasan-gagasan utama beliau, tipe berpikirnya Al-Amiri. Bagi saya beliau termasuk filosof yang aman bagi umat beragama. Kenapa? Karena meskipun menurut beliau agama dan filsafat itu bisa bertemu dan akal itu sangat utama dalam diri kita, tapi wahyu keutamaannya di atas akal. Asumsi beliau, kalau akal itu kan dari kita manusia yang bisa salah paham, bisa tidak paham, bisa juga kalau bahasa Inggrisnya salah persepsi. Jadi harusnya apa? Salah lihat. Sehingga pemahamannya jadi salah. Jadi kalau wahyu kebalikannya, karena wahyu dari Allah. Wahyu pasti benar, meskipun seperti beberapa kali saya sampaikan, tapi pemahaman kita terhadap wahyu bisa salah. Tafsir terhadap wahyu itu kan banyak juga dan macam-macam. Satu ayat bisa melahirkan ribuan, bahkan mungkin jutaan tafsir. Kalau wahyunya pasti benar. Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi. Tapi pemahaman kita atas wahyu bisa keliru. Nah, Al-Amiri ini mungkin mirip dengan para filosof sebelumnya. Nanti di akhir-akhir hidup beliau, selain wahyu, beliau juga agak cenderung ke tasawuf. Nah, ini perlu teman-teman kalau mau meneliti ya, kenapa sih banyak intelektual, filosof kalau dalam sejarah Islam itu terus akhirnya malah ke tasawuf. Nah, jadi ini tipe nalarnya Al-Amiri. Jadi agama dan filsafat itu hakikatnya membahas kebenaran yang sama. Akal itu sangat penting dan wahyu lebih utama dari akal. Kemudian beliau juga membahas perbandingan agama. Ini nanti di salah satu kitabnya beliau membandingkan beberapa agama berdasarkan ayat-ayat. Cuma ini gaya perbandingan agama yang lama. Nanti kita lihat seperti apa cara beliau membandingkan agama-agama. Kemudian yang terakhir, beliau sebagaimana para filosof yang lain, khususnya generasi filsafat peripatetik yang banyak terpengaruh oleh Aristoteles, termasuk oleh Plato, berpandangan bahwa sosok manusia ideal dalam hidup bermasyarakat itu ada dua. Yang pertama nabi, yang kedua filosof. Maka kalau sudah tidak ada nabi, tinggal filosof. Kalau Plato kan konsepnya king philosopher, raja filosof. Yang layak jadi raja itu filosof. Berarti yang layak jadi presiden pokoknya sing rambutnya putih ya, saya putih ini. Baik. Nanti karena diasumsikan kalau filosof itu mampu berpikir secara benar, lurus. Pikiran itu kan awal dari tindakan. Jadi manusia itu andalan utamanya tentu saja akalnya. Kalau akalnya ndak jalan, hidupnya kacau. Sebagaimana pemimpin, kalau akalmu ndak jalan dan kamu ndak jadi apa-apa kan ndak masalah. Paling yang kacau hidupmu saja. Tapi kalau kamu ndak bisa berpikir, akalmu ndak jalan, sementara kalian adalah pemimpin, yang kacau kan lembaga yang kamu pimpin semuanya. Maka
pemimpin syaratnya harus filosof. Baik, ya nanti kapan-kapan mungkin ngaji filsafat bikin sertifikat aja ya. Sudah lulus ngaji filsafat, ngono sudah layak jadi pemimpin. Baik, ini tipe nalarnya. Sekarang kita lanjutkan ke ide-ide utama beliau. Menarik, beliau ini punya konsep 5 orang bijak dari Yunani yang menurut beliau ini jadi inti-inti pikiran filsafat. Jadi beliau punya pandangan seperti tadi ya, rekonsiliasi. Ini urutan ini hanya Al-Amiri yang punya. 5 orang ini, Empedokles, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Kalian boleh baca kitabnya Al-Amad Alal-Abad. Jadi kata beliau, ini kalian cek di sejarah apa benar apa enggak. Kata beliau, Empedokles itu muridnya Luqman Hakim di Syria. Kalau Pythagoras yang dulu pernah kita bahas, Empedokles belum kita bahas. Kalau Pythagoras itu belajarnya pada sahabatnya Nabi Sulaiman di Mesir. Lah kalau Socrates, Plato, Aristoteles itu ya melanjutkan Pythagoras. Ajaran-ajarannya Pythagoras. Agak menarik 2 tokoh yang pertama tadi, yang katanya masih nasab ilmunya nyambung ke nabi-nabi. Iya kan, sederhananya kan begitu. 2 orang ini kalau di Yunani punya torekot sendiri. Dulu kalau Pythagoras kan sudah kita kenal ya. Meskipun 2 orang ini akhir hidupnya tragis. Ya kalau Pythagoras katanya karena dibunuh. Tapi kalau Empedokles ini karena agak lucu. Empedokles itu semacam ngetes ilmunya. Jadi Empedokles ini kan salah satu filosof Yunani yang punya pandangan bahwa alam semesta ini hakikatnya terdiri dari 4 unsur. Bumi, angin, udara, dan air. Nah ini avatar ini ya. Tapi yang punya gagasan awal itu Empedokles. Kata dia, apapun yang ada di dunia ini gabungan 4 unsur ini. Termasuk manusia. Diri fisik kita ini gabungan dari 4 unsur ini. Mungkin ada yang kandungan airnya banyak, ada yang kandungan tanahnya banyak, ada yang kandungan apinya banyak. Kalau yang lain-lain kan menganggap asal-usul alam itu ya bahannya satu, kayak Thales bilangnya air. Tapi kalau Empedokles ini 4 tadi. Nah, Empedokles juga punya pandangan tentang reinkarnasi, bahwa jiwa itu pindah-pindah. Kalau sudah meninggal ya dia nyari tubuh yang baru. Bahkan termasuk sampai ke hewan-hewan. Empedokles ini saya bilang tadi punya torekot sendiri, muridnya banyak, pinternya luar biasa, bahkan sampai muridnya nganggep Empedokles ini dewa. Dia sendiri juga sampai ragu-ragu, jangan-jangan aku ini memang sudah dewa. Nah, ini yang menarik akhir hidup beliau. Akhir hidupnya Empedokles itu dia ngetes bahwa saya mau pergi ke surga. Jadi dia terus mencari kawah gunung berapi yang sedang bergejolak. Nah, bagi dia itu jembatan untuk sampai ke surga. Dan itu disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Nah, ketika dia lompat ke kawah, tiba-tiba kawahnya meledak. Ceritanya Empedokles ini terus hilang. Muridnya hanya tinggal melihat sandalnya. Jadi unik ya. Ya mungkin sudah meninggal ditelan kawah, tapi tidak ketemu sudah jasadnya. Katanya begitu. Nah ini Empedokles. Ya kalau Pythagoras dulu pernah kita ceritakan bagaimana beliau dianggap aliran yang membahayakan negara, jadi beliau dan murid-muridnya diserbu dan dibantai.
Ada yang bilang Pitagoras itu berhasil melarikan diri dengan pengorbanan murid-muridnya. Jadi muridnya itu pasang badan, padepokannya diserbu, dibakar, dia lari. Nah, ada yang bilang setelah dia lolos, dia kembali lagi melihat murid-muridnya kok banyak yang tewas. Beliau sedih terus bunuh diri. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang, ya beliau waktu lari itu dikejar. Sayangnya beliau punya firasat bahwa saya nanti meninggalnya ada hubungannya dengan kacang. Jadi beliau waktu lari terus melihat kebun kacang. Itu yang membuat beliau ragu-ragu. Ini saya nyebrang apa enggak ya? Tapi firasat saya jelek. Ya karena ragu-ragu akhirnya bisa tersusul. Dan memang terbunuh di situ. Kan benar firasatnya dekat dengan kacang. Jadi itu dua tokoh spiritual besar yang bagi Al-Amiri ya termasuk yang ajaran-ajarannya lestari jadi akar semua tradisi berpikir filsafat. Al-Amiri termasuk filosof yang agak terpengaruh oleh Neoplatonisme yang digagas oleh Plotinus dan kawan-kawan. Dulu kita juga pernah ngaji ya, saya tidak akan mengulangi biar tidak panjang. Intinya Neoplatonisme yang ditekankan oleh Al-Amiri adalah bahwa hidup ini, keberhasilan kita di akhirat nanti ditentukan oleh aktualisasi potensi rasional kita. Kuncinya dua. Kata Al-Amiri, kita bisa mengontrol diri kita. Jadi mengendalikan hasrat, nafsu, keinginan, kemudian mengarahkan akal kita ke atas, kepada Tuhan. Ini nanti berhubungan dengan pandangannya tentang jiwa. Jadi manusia yang selamat itu yang bisa mengendalikan dirinya dan mengarahkan pikirannya ke ranah ilahiyah, kepada Tuhan saja. Ini pandangan ini mirip pandangannya Neoplatonisme. Kalau di Neoplatonisme dulu kan ada alegori matahari dan cahayanya. Jika diibaratkan Tuhan itu seperti matahari, ya cahayanya Tuhan itu ya makhluk-makhluknya. Kalau ingin lebih dekat dengan Tuhan, ya kita harus meniti cahaya. Semakin dekat pada Tuhan. Ya kalau versinya Al-Amiri ini kan kita mengikuti petunjuk akal. Karena akal salah satu bekal yang diberikan oleh Tuhan untuk menangkap cahaya, menangkap kebenaran. Nah, ini salah satu pandangan beliau tentang 5 orang bijak yang Sokrates, Plato, Aristoteles. Tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal, sudah kenyang dengan gagasan-gagasan 3 tokoh ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Terus, nah ini dilanjutkan. Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujjah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita. Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu, terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, ya makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan, kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik, ini asumsi pertama
dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah, Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan ruh. Jadi jiwa dan ruh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes, loh tapi kan ada wahyu Pak. Loh emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya, disodori Al-Quran ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah, juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini, kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita tidak pinter. Orang pintar itu kan minum, enggak ya? Oh enggak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau tidak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu tidak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu
Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidupmu. Tidak kesasar lagi. Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana, itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan. Sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh, nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, yo daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmania. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu ini kan hasil kerjanya akal. Apa definisi ilmu? Ilmu itu satu pengetahuan yang kita kuasai secara tepat, tidak keliru dan tidak menyimpang. Itulah ilmu. Ini agak menarik ya, definisi ilmu kalau dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda dengan ilmu yang kita pakai istilah sains. Dalam bahasa Arab, ilm itu kadang-kadang ya maknanya pengetahuan. Jadi kalau di sini didefinisikan ilmu itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang tepat. Kalau tidak tepat, yo berarti belum ilmu dan bukan ilmu. Nah, itu bisa diambil di kitab Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Ini kitab ini menarik. Kitab ini di dalamnya kritik pada kalangan teolog agamawan yang menentang filsafat. Ini kalimatnya agak nyelekit pada yang tidak suka filsafat. Kata beliau, orang yang tidak senang filsafat, yang menentang filsafat itu karena mereka salah paham atau tidak paham terhadap filsafat. Kenapa kok tidak paham? Karena akalnya tidak mampu menangkap kebenaran. Seperti mata yang tidak kuat memandang cahaya matahari.
Ini bukan saya loh, Al-Amiri loh ya. Nanti kamu potong, dianggapnya saya. Wah ini. Jadi kata beliau, lewong kebenaran dari akal kita itu kan sebenarnya jernih. Bisa diterima semua orang kok. Kalau kita ngomong secara konsisten berdasarkan akal kita, semua orang bisa menerima. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menerima. Itu seperti orang yang menatap matahari, terus tidak kuat. Karena kayak memang kadang-kadang kan kebenaran itu kan menyakitkan. Kita tidak kuat menerima. Saya ingat ada satu cerita tasawuf yang menarik tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Tidak apa-apa dongeng biar kamu bangun. Jadi satu ketika ada seorang raja yang mengundang seorang sufi ke istananya. Terus sufi ini datang ke istananya, raja itu minta, wahai sufi, mbok saya dinasehati tentang kebenaran apapun itu. Saya akan siap menerimanya. Kata sufi ini, beneran po raja? Apa memang benar kamu siap menerima segala kebenaran? Siaplah, pokoknya saya sudah terbuka pikiran saya untuk menerima kebenaran apapun. Ya sudah, tiba-tiba putra mahkotanya mendekat. Terus raja bilang, wahai raja, putra mahkota ini besok akan mati loh. Wah, rajanya langsung ngamuk itu. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Wong tak suruh ngasih nasihat. Loh, semua orang kan besok juga mati toh raja. Makanya anakmu ini nanti besok akan mati. Tapi raja ini tidak kuat mendengarkan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita itu kebenaran pun milih yang membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Sudah jelas buktinya di depan mata, itu bisa kita tolak. Kalau beda dengan kepentingan kita dan keinginan kita. Wong ya sudah jelas karena kamu sering bolos makanya nilaimu E. Itu pun kamu masih, ini dosennya sentimen ini mesti karena faktanya jelas ya, salahmu dewe banyak absen. Tapi begitu dikasih nilai jelek kamu cari-cari alasan. Nanti sepak bola klubnya kalah, wasitnya itu. Wong ya. Oke ya, nanti jawabannya gampang ya, memang kebenaran itu kadang menyakitkan. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang-kadang kita merasa lebih benar, lebih unggul, nganggep rival kita yang salah. Kok yang menang rival kita ya? Yang kita tidak terima. Kok yang menang bukan yang saya dukung ya? Dan kita terus tidak terima. Nah, itu gimana lagi? Faktanya memang begitu. Ini yang dimaksud Al-Amiri. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang tidak siap menerima kebenaran. Sebagaimana banyak orang tidak kuat menatap matahari. Ini definisi ilmu. Beliau kemudian menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti mampu meraih pengetahuan yang benar, memperoleh ilmu. Tidak usah khawatir, kata beliau. Kenapa beliau bilang seperti ini? Beliau mengkritik dua kelompok. Yang pertama, beliau mengkritik kelompok sofis. Kaum sofis yang itu cara berpikirnya serba skeptis. Jadi orang sofis ini bagi mereka kebenaran itu tergantung sifatnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang pasti itu. Semua kebenaran itu tergantung. Kalau dalam ceritanya, dulu pernah kita ngaji tentang sofisme itu kan, orang-orang sofis yang kadang-kadang tergantung yang bayar saya siapa. Tergantung, wong kebenaran itu bisa diatur kok. Ayo tinggal menguntungkan apa tidak. Tinggal dicarikan argumen, dicarikan dasar, mungkin yang semula salah bisa jadi benar. Sudut pandangnya diubah sedikit, nanti yang
semula salah bisa saja mendapatkan pembuktian bahwa itu benar. Saya bohong enggak apa-apa kan Pak, demi kebaikan loh ini Pak. Karena kadang-kadang kan kamu begitu. Jadi kamu geser sedikit sudut pandangnya. Seperti yang sering saya ceritakan itu kan, ini pengalaman saya yang tidak terlupakan itu ketika nangkep mahasiswa nyontek ujian terus dia alasannya birrul walidain. Itu kan luar biasa dia. Itu pun belakangnya ditambahi kalimat ini, saya nyontek ini kan demi berbakti pada orang tua Pak. Kalau memang dianggap salah, dianggap dosa, saya tanggung, saya siap. Enggak apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Itu kan kalimatnya heroik sekali itu. Dia berani berkorban, dianggap pendosa, dianggap asalkan orang tuanya bahagia. Nah, ya gaya-gaya seperti ini kan sering kita temui. Orang yang sebenarnya dia sendiri tahu kok kalau itu salah, tapi menghadirkan justifikasi sendiri untuk menegaskan bahwa saya tidak salah kok. Mungkin untuk menghibur dirinya atau meyakinkan orang lain. Nah, itu istilahnya kaum sofis. Ya, memang ini kalau di tradisi Yunani kan lawannya Sokrates. Sokrates jadi kelihatan menonjol sekali karena perlawanannya pada kelompok skeptis ini. Orang-orang sofis yang tidak percaya ada kebenaran pasti. Kalau bagi Al-Amiri tidak ada, dan manusia itu mampu. Kalau sadar bisa berpikir jernih. Nah, hari ini kan kadang-kadang ada orang, Pak, tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran itu semuanya subjektif kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Ya ada sajalah. Laptop ini warnanya hitam. Taplak ini warnanya hijau. Meskipun kamu tanyakan orang Islam, orang Hindu, orang komunis, orang apa, ya tetap hijau warnanya. Ini yang disebut objektif. Kecuali kamu ngeyel, tidak Pak, pokoknya bagi saya ini biru. Sekali biru tetap biru, ya mbok meneh. Jadi kayak ini kelompok sofis yang skeptis. Ada lagi kelompok kedua yang dikritik juga oleh Al-Amiri, yaitu apa? Orang apatis. Kata beliau, ada ahli kalam yang apatis. Orang apatis itu orang nonton perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi para teolog, aliran yang macam-macam, kemudian terus dia jadi apatis. Alah, gegeran saja, sudahlah wis pokoknya salah semua, saya tidak ikut-ikutan. Ini namanya apatis. Dia putus asa dengan kebenaran. Melihat orang kok berebut kebenaran sampai segitunya. Wis, enggak. Itu kayak kalian mungkin nonton debat wapres cawapres kamu sampai jengkel, wis enggak milih-milihan. Nah, ini namanya apatis. Itu dikritik juga oleh Al-Amiri. Jadi kata beliau, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan oleh dua belah pihak bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dan membedakan mana pendapat yang sahih, mana yang tidak sahih, maka mereka memutuskan semuanya salah. Ini yang disebut apatis. Jadi orang debat Indonesia itu maju begini loh, yang sana Indonesia itu maju beginilah. Wis sudah. Mimpi saja semua, tidak peduli saya. Ini namanya apatis. Jadi kan banyak yang begini kan, wis tidak nyoblos-nyoblosan podo wae, wis gak. Nah, ini namanya apatis karena mungkin muncul dari rasa tidak mampu. Ini yang benar yang mana sih, yang salah yang mana sih, kok gegeran tidak ada habisnya, sudahlah. Ini apatis. Nah, Al-Amiri mengkritik apatis dari tradisi ilmu kalam. Banyak orang yang kecewa dengan ilmu kalam, bahkan sampai mengharamkan ilmu kalam karena melihat perdebatannya. Bahkan agak nyinyir kalimatnya Al-Amiri tadi kan, karena mereka tidak bisa melakukan tarjih, milih mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya semua dianggap salah. Jadi ini asumsi Al-Amiri tentang ilmu yang kedua.